Benar, ini Mia. Saya cuma mau tabayun nih. Emang benar gosip yang ada di grup. Tiba-tiba sebuah nomor baru mampir di WhatsApp Mia. Sudah tentu dia anggota grup jomblo yang Mia ikuti di Facebook. Sebenarnya sejak kejadian itu, sudah beberapa orang mengirimi Mia pesan. Seringnya cuma salam, habis itu melampirkan screenshot postingan Aldo disertai beberapa kalimat dengan tujuan mengejek. Dan dari sekian banyak pesan, baru satu nomor ini yang meminta tabayun. Dari mana nomor Mia bisa bocor? Tentu dari Aldo, karena Mia tak menyebar nomornya pada sembarang orang. Dan apakah maksud dari tabayun itu? Juga bermaksud mengolok-ngolok? Mia tak tahu. Yang pasti, seharian ini dia merasa tertekan membaca beragam komentar yang menyudutkan, juga membalas pesan-pesan itu. Kenapa memangnya? Kalau saya pembantu rumah tangga, kenapa? Kalau saya masih kuliah terus harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga, terus kenapa? Ada pengaruhnya sama hidup Anda? Hehe, enggak kok Mia, saya cuma penasaran kenapa Mia enggak mencoba klarifikasi atau setidaknya membela diri. Enggak akan ada yang peduli saya ngomong jujur atau enggak akan memperbaiki keadaan. Orang-orang sudah tergiring sama opini yang berkembang. Masih ada yang peduli kok Mia, saya termasuk dari sedikit yang peduli sama kondisi Mia, makanya saya bertanya. Mia menghembuskan napas panjang, dia baru saja membereskan kamarnya sendiri yang begitu berantakan, dia rasa cukup berbalas pesan dengan nomor itu. Berusaha mengenyahkan pikiran, Mia memilih mengambil paket yang belum sempat dia unboxing. Dia membukanya dan ternyata berisi 4 botol pewangi ruangan. Gara-gara Ishak yang request waktu itu, Mia jadi membelanjakan sisa uang belanja mingguan untuk membeli pengharum ruangan. Dia akan menaruhnya di 4 kamar cowok itu jika nanti mereka suka dengan wanginya. Memangnya kenapa sih mah Mia harus buru-buru nikah? Kan baru juga lulus SMA. Enggak buru-buru kok nak, cukup punya calon aja dulu. Nikahnya nanti kalau Mia udah umur 21. Percakapan itu terjadi ketika Mia baru saja selesai melaksanakan ujian nasional. Bukannya dinanti-nanti ingin kuliah di mana dan kerja apa, tetapi kedua orang tuanya justru meributkan calon untuk Mia. Ya sama aja, Mia masih risih ngomongin nikah di umur segini. Nak Mia, pergaulan sekarang itu serem nak. Mama sama papa takut Mia terlibat pergaulan bebas. Takut banget nak, tanggung jawab kami besar loh di hadapan Allah. Ya, memangnya kalau udah kuliah, Mia bakal ngapain sih? Hidupmu bakal lebih bebas karena mama gak bisa lagi ngawasin kamu selama 24 jam Mia. Papanya turut menambahkan. Belum lagi kalau kuliahmu jauh, harus ngekos. Aduh, kamu bakal kenal bermacam jenis manusia. Gak semuanya baik, ada juga yang memang punya niat jahat. Tenang aja mah, kalau perlu Mia gak bakal kenal sama cowok deh. Mia tinggal di kos khusus putri, syukur-syukur yang serumah sama ibu kosnya sekalian. Keahlian Mia jika harus menjaga jarak dari laki-laki. Selama ini toh dia kebanyakan berteman dengan perempuan. Bukan berarti dia takut atau antipati terhadap cowok. Simpel karena terbiasa saja. Papanya sering reaktif jika tahu Mia berteman dekat dengan cowok. Terakhir ada cowok yang main ke rumah adalah saat Mia duduk di kelas 2 SMP. Saat papanya pulang bertugas, diundangnya cowok itu dan diinterogasi seolah dia seorang kriminal. Sejak saat itu, Mia kapok. Dia malas dekat-dekat cowok agar tak ada lagi kejadian serupa. Malu dan gak enaknya tuh gak hilang-hilang sampai Mia lulus dan mereka sekolah di SMA yang berbeda. Memangnya orang jahat lihat jenis kelamin apa? Gak semua laki-laki jahat Mia. Mia berjengit mendengar suara papanya yang menggelegar. Mamanya mengangguk. Betul, banyak juga cewek-cewek licik. Ada yang tega menjebloskan temannya sendiri. Ada yang ngajak-ngajak jadi simpanan om-om. Apa itu namanya? Sugar babu? Sugar baby? Iya, kayak merek bak mandinya adikmu itu. Ya, ngapain juga Mia menggadaikan harga diri cuma buat uang jajan lebih mah. Kan ada papa yang bisa transferin Mia. Alis Mia naik-naik sambil cengar-cengir pada papanya. Pokoknya mama takut Mia. Gimana kalau kamu diajak ke klub malam misalnya? Iya, terus lupa sholat isya. Papanya menyahut.
Belum lagi ancaman miras, narkoba, seks bebas, astagfirullah, mama mau pingsan, bayanginnya. Dipikir-pikir, kira-kira apa yang akan terjadi pada kedua orang tuanya kalau mereka tahu Mia kini kabur dari kos karena sudah tak sanggup membayarnya dan justru hidup serumah dengan keempat laki-laki, jadi pembantu pula. Pertama, mungkin mamanya akan pingsan atau papanya akan mengangkat senjata atau keduanya akan mengurung Mia dalam ton air selama 500 tahun. Mia mendesah panjang ketika mendengar suara ribut-ribut dari arah luar. Bayangan soal mama dan papanya lenyap seketika. Keempat cowok itu berdesakan masuk rumah melewati pintu yang sempit. Entah kenapa, tidak ada yang mau mengalah duluan. Mia, akhirnya Wibi yang berhasil lolos duluan dari pintu itu. Dia berlari dan menjatuhkan tubuh di atas sofa di sebelah Mia. Apa mas? Wibi punya kabar membahenol. Apakah itu? Ternyata kulit manggis kini ada badaknya. Bukan gitu mas, kulit manggis kini ada ekstraknya. Bukan, Wibi mau bilang kalau yang asli itu ada badaknya. Pakai dibahas, David sewot. Canda Mia, Wibi menepuk-nepuk bahu Mia. Mia tahu nggak kenapa Cupid itu badannya montok? Kenapa memangnya mas? Sama, Wibi juga nggak tahu. Duh, tapi Mia tahu nggak kenapa sih bayi montok berperut buncit itu punya sayap? Mia menoleh pada Arla yang menyambung dengan pertanyaan lain. Nggak tahu juga mas. Soalnya pasangan yang udah sama-sama saling cinta masih bisa loh terbang dan menjauhi satu sama lain. David dan Ishak terbatuk-batuk mendengarnya. Entah apa alasannya, apakah mereka sama-sama merasa tersindir. Mereka berempat baru pulang dari ikut kerja bakti RT. Semuanya berkeringat dan lepek. Tapi anehnya semuanya tetap tampak tampan dengan kekhasan masing-masing. David dengan muka dingin dan maco, Arla yang berwibawa dan punya senyuman bak dewa Yunani. Sebenarnya Mia tidak tahu setampan apa dewa Yunani itu. Tapi karena sering digunakan untuk menggambarkan cowok tampan pemilik senyum yang breathtaking, dia jadi menganggap kalau dewa Yunani pasti sangatlah tampan. Lalu Opo Wibi yang unyu sekali dengan kucir jambulnya, dan terakhir Ishak si pemilik kulit coklat dan maskulin yang dada bidangnya bikin cewek jadi mendadak pengen latihan panjat tebing. Entah kenapa Mia jadi mau pingsan dikelilingi 4 cowok tampan yang sedang berkeringat sekaligus bayangan akan kedua orang tuanya yang luar biasa parno dengan pergaulan Mia, terutama setelah dia hidup di ibu kota. Rasanya merongrong kepalanya agar berputar-putar dan berbintang-bintang. Ditambah postingan Aldo yang bikin kesempatannya untuk mengenal cowok lain di grup jomblo jadi semakin sempit. Mia harus bagaimana? Aduh, daripada sumpek berada di antara 4 lelaki, Mia berinisiatif ke dapur untuk mengambilkan minuman dingin. Si montok Cupid ini seakan dia sedang memainkan panahnya pada Mia untuk ditembakkan pada salah satunya. Makasih Mia, saya haus banget. Mia yang baru membuka kulkas dan memegang botol sirup kaget hingga pegangannya nyaris tergelincir. Cupid, teriaknya seketika, seolah panah itu baru saja melesat mengenai seseorang. Dia memutar badan dan alangkah terkejut karena dada itu tepat berada di depan matanya, membuat Mia spontan menahan napas. Sorry, badan saya bau kecut ya. Bau feromon, gumam Mia tanpa sadar. Apa? Enggak kok mas, Mia nyengir. Feromon adalah senyawa kimia alami yang dihasilkan tubuh yang konon katanya mampu memikat lawan jenis. Arla mengangkat gelas yang diulurkan pada Mia, senyumnya mengembang. Mia mengerjap-ngerjapkan mata gugup. Saya boleh minta air putih dingin aja? Tentu saja boleh, Mia ingin menjerit demikian. Lagian, kenapa sih Erlang kalau bicara harus sambil senyum begitu? Kan Mia jadi salting. Diambilnya botol air putih dingin, lalu Mia tuangkan ke dalam gelas Erlang.
Dia lantas menenggak minumannya dengan gaya yang aduhai mempesona. Kenapa ya bisa ada laki-laki secermin dan sebaik Erlang? Di saat yang sama muncul juga pertanyaan, kenapa sih ada laki-laki setampan, sebaik dan secermin Erlang namun sudah terpikat dengan perempuan lain? Ah, andai papa dan mamanya bisa kenal Erlang, Mia yakin 100% mereka akan menerima lelaki ini dengan begitu baik sebagai menantunya. Erlan dengan segala kelebihannya memiliki semua yang orang tua Mia harapkan untuk bisa mendampingi Mia. Mia, hai. Erlan melambai-lambaikan dengan tangan di depan wajah Mia. Entah berapa lama Mia melongo seperti hendak memansa cowok itu hidup-hidup. Tiba-tiba jantungnya berdegup semakin kencang, terutama karena senyuman itu. Mia, tolong jangan jatuh cinta pada orang yang tidak tepat. Jangan jatuh cinta pada laki-laki yang sudah memberikan hatinya pada perempuan lain, karena rasanya akan sangat menyakitkan. Tapi ketika perasaan itu tiba-tiba hadir tanpa komando, Mia harus menyadari bahwa sejak dulu dia memang menyukai kisah cinta yang tidak mulus-mulus saja. Ah, si montok cupid, tolong cabut panahmu sekarang juga. Tolong. Bersambung.